Rasul ini adalah pengganti Yudas Iskariot, tidak terkenal, sampai-sampai banyak orang yang berpikir jangan-jangan bukan dia murid yang Tuhan pilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Mari kita cek faktanya. Rasul Matius, nama dia hanya muncul sebentar dalam Alkitab, lalu menghilang. Tetapi jangan salah, hilang dari catatan bukan berarti hilang dari sejarah. Jadi sekitar tahun 30 Masehi, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, beberapa hari kemudian, Matias itu dipilih untuk menggantikan rasul yang berkhianat, Yudas Iskariot. Lalu apa? Sehabis itu namanya seperti menghilang dan tidak pernah disebut lagi dalam Alkitab. Sampai-sampai beberapa orang Kristen atau khotbah Kristen suka menyebut bahwa Matias itu bukanlah pilihan Tuhan untuk menggantikan Yudas Iskariot. Yang dipilih Tuhan itu sebagai pengganti Yudas Iskariot itu harusnya adalah Rasul Paulus. Tapi harus diingat, tidak disorot kan bukan berarti tidak berkarya. Jadi menurut Eusebius dari Caesarea, itu ada catatannya namanya Ecclesiastical History. Para rasul itu mulai menyebar keluar Yerusalem setelah tekanan dan penganiayaan meningkat sekitar tahun 30-40 Masehi, khususnya setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan Matias termasuk dalam gelombang itu. Dia berjalan jauh keluar dari Yerusalem tanpa fasilitas, tanpa keamanan, hanya membawa satu pesan bahwa Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit dari kematian. Dan menurut tradisi gereja timur serta gereja Afrika, serta diperkuat dengan catatan kitab Apokrifa, Matias pergi sangat jauh sampai ke Ethiopia, walaupun yang pertama dia kunjungi di sanalah komunitas Yahudi di Ethiopia. Matias menghadapi penolakan keras dari komunitas Yahudi di Ethiopia itu yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Dia bukan cuma ditolak loh, dia dianggap sebagai pengacau iman lama. Matias kemudian mati sebagai martir sekitar tahun 60-70 Masehi, yang menurut tradisi gereja timur dan barat dan ringkasan hagiografi itu adalah kisah para orang-orang kudus. Dia dirajam batu lalu dipenggal dengan kapak. Karena itu simbol Matias dalam ikonografi gereja Ortodoks adalah dengan kapak. Matias tidak meninggalkan surat seperti Paulus, kisah besar seperti Petrus, atau Injil seperti Yohanes. Lalu apa peninggalannya? Satu kata, ketekunan. Dan itu tercatat dalam tulisan Eusebius. Dia adalah orang yang mengajarkan ketekunan. Dia adalah bukti bahwa kerajaan Tuhan tidak hanya dibangun oleh nama besar, tapi oleh orang-orang yang setia saat tidak dikenal, tetap berjalan saat tidak disorot, tetap memberitakan saat nyawa jadi taruhannya. Matias tidak terkenal di bumi, tapi kalau ukurannya adalah sorga, dia berhasil sampai garis akhir. Maka pertanyaannya, kalau disuruh pilih, engkau mau punya banyak catatan di dunia atau cukup satu catatan di sorga? Kita setia sampai mati.